Hola, salam Just Talk. Akhirnya gue bisa senyum lebar. Hari ini ada berapa pertandingan. Everton seri lawan Leicester 1-1. Ya, satu extra point buat Everton. Newcastle menang 1-0. Dan Man City menang, Newcastle menang lawan Crystal Palace. Dan Man City menang 3-0 lawan Brighton. Artinya Everton masih berada di rank 7, selisih 4 poin terhadap Burnley. Jadi 1 poin itu cukup melegakan. Dua-dua masih ada 7 pertandingan. Sementara ya Leeds bahaya juga, baru 33 poin, selisih 4 poin dengan Everton, 8 poin dengan Burnley, belum aman juga. Aston Villa pun demikian. Tapi itu nggak begitu penting. Oh ya, City menang kembali ke pucuk. Golnya 3 itu jatuh dari langit kalau bilang. 2 gol, pertama deflect, terus ketiga sih bagus ya. Itu serangan dari Brighton dipotong, nggak, yang ketiga bukan jatuh dari langit, di finishing sama Bernardo Silva. Artinya City kembali ke pucuk dengan sisa 6 pertandingan lagi. Oke. Goal difference bagusan Liverpool, tapi ya nggak begitu pengaruh kalau City unggul dengan satu pertandingan, 1 poin. Yang seru nanti itu midweek. Weekend ini ada match, tapi yang seru ya cuman Arsenal MU. Dua-dua ketemu tim nggak begitu bagus, Liverpool maupun City. Dan midweek ada Champions League. Lihat rotasi itu yang penting sekarang. Kita ke Arsenal. Ya, dari awal sih gue jujur nggak begitu yakin. Setelah Arsenal 3 kali beruntun kalah lawan tim yang udah nggak penting lagi. Hari ini ketemu Chelsea yang justru kemarin lagi cukup bagus, cukup on fire, terutama pas lawan Southampton ya. Kalau gue bilang menang 2-0 lawan Palace, menang di Madrid, dan menang lawan Southampton 6-0. Jadi ketemu Chelsea yang lagi on fire, main di kandang pula. Ini bukan sebuah percaya diri yang tinggi untuk Arsenal, karena Nketiah si Lacazette cedera, terus Tierney, Partey, Tomiyasu masih belum bisa main. Jadi dengan bench yang sangat tipis, Chelsea lagi on fire. Berarti ya Arsenal butuh luck lah, bermain bagus, dan mental itu penting. Nah, Chelsea ini turunkan Mason Mount sama Werner di belakang Lukaku. Oke. 3-4-3, tapi yang agak aneh, dia bukan aneh sih, tapi nampaknya si Tuchel ini ingin mengistirahatkan beberapa pemain. Salah satu si Aspi main di Kovacic, di tengah dia pasang sama Jorginho, dicadangkan. Kovacic, Jorginho. Yang cedera siapa ya? Kovacic cedera, tapi Jorginho sama Rudiger cedera. Kovacic, Rudiger cedera, Jorginho yang dicadangin. Nah, sementara di tengah Kante dengan Loftus-Cheek tahu sendiri pendapat gue tentang dia ya. Nah, di belakang itu ada James, Malang Sarr di kiri, Christensen. Sebenarnya Thiago dicadangin juga. Sebenarnya nggak begitu nggak begitu jelek. Apalagi depan ada Werner, Mason Mount lagi on fire, Lukaku diberi kesempatan. Nah, sementara di Arsenal, Ben White dipaksa untuk jadi bek kanan, Holding sama Gabriel di tengah. Karena Holding, feeling gue dia dimainin karena kemungkinan besar Lukaku yang main ya, atau dengan bola-bola atas, karena si Holding ini cukup kuat dengan bola atas. Tavares di kiri. Akhirnya si Arteta memberi kesempatan kepada Elneny, dan gue rasa layak diberi kesempatan dan dibayar pula, karena Elneny untuk gue bermain bagus. Nah, tengah ini pemain muda,
Smith Rowe, Odegaard sama Bukayo Saka, depannya Nketiah. Kita tahu 3 pemain ini bisa dibilang drop pada saat 3 kali kalah beruntun. Nah, Nketiah tahu sendiri Nketiah kayak gimana gantiin Lacazette. Tapi beruntung defense-nya Chelsea hari ini lawak banget. Oke, bener-bener lawak. Gol pertama Christensen main jelek banget. Bahkan gue jarang lihat dia bermain sejelek ini. Mungkin gak selalu bagus, tapi hari ini jelek banget. Gol pertama salah dia, passing. Oke, lu dikasih kado gol jatuh dari langit, tapi lu sebagai striker harus bisa finishing juga kan. Dan Mendy hancur-hancuran. 3 gol itu gue bilang ya salah dia. Gol pertama dia udah keluar menutup, ya oke lah. Tapi gue bilang Mendy jelek mainnya. Gol keduanya Arsenal itu baru keren. Gol pertama dikasih kado, oke. Tapi golnya Werner itu juga di flag, itu juga jatuh dari langit. 1-1. Nah, golnya kedua itu baru gol Arsenal. Nggak asal shooting, tapi bener-bener passing, sekali shooting on target di paling. Gue bilang Mendy itu juga harusnya bisa dapet itu bola. At least dia jatuh lah, tapi dia cuma ngeliat doang. 2-1. Nah, 2-1 si Aspi cetak gol karena kurang dijaga Tavares. Tavares nggak seburuk sebelumnya dia main, oke. Memang dia itu salah dia golnya, tapi dia nggak seburuk ke sebelumnya kalau gue bilang. Lumayan lah, nggak bagus, tapi dibilang jelek nggak juga. Nah, pas 2-2 masuk ke babak pertama itu Arsenal dapat 1-2 peluang loh yang lebih besar daripada Chelsea. Jadi kalau lihat dari Chelsea boleh kuasai bola, tapi nggak ada bener-bener kreativitas, nggak dapat banyak peluang besar juga. Nah, terus masuk babak kedua. Kalau kita lihat ya, gue itu baca statistik karena gue nonton ya, shotnya Arsenal itu lebih banyak, 14 dibanding 11. Shot on target itu bentar gue lihat. Shot on target itu Arsenal 7, Chelsea 5. Shot of target 4. Jadi shotnya lebih banyak lah. Plus big chance-nya Arsenal itu 2. Cuman ya inilah derby, banyak gol dan banyak kesalahan berkat banyak gol. Nah, ini untuk gue sih 4-2, apakah itu penalti? Ya, dan Malangsari itu harusnya dapat kuning kedua karena menghadang membuat pelanggaran kepada Cedric yang sudah lewat, itu kan harusnya kuning, nggak dikasih. Kalau kasih itu merah. Sama Mason Mount nginjek kakinya siapa itu, lupa gue, Cedric kalau nggak salah. Itu juga kalau Granit Xhaka pernah melakukan hal kayak gitu langsung merah. Tapi tadi dikasih kuning doang. Sudahlah, dapat penalti. Apakah itu penalti? Iya, itu jelas penalti. Bukayo Saka dari lari ke depan aja udah ditahan sama dia. Pas mau balik ya jatuh lah. Jadi untuk gue sih aneh kalau Aspi marah. Ngapain lu pegang-pegang Bukayo Saka? Itu kan dari situ aja udah nggak itulah, nggak bukan aturannya untuk menghadang pemain. 4-2 Arsenal layak menang. Gue rasa fans Chelsea juga sadar bahwa pemainnya lagi jelek, terutama defense-nya lagi jelek. Tapi Chelsea nggak dapat banyak peluang besar juga dan nggak ada kreativitas, cuman muter-muter. Nah, 15 menit terakhir Emil Smith Rowe diganti untuk si Cedric. Jadi Arsenal main 5-3-2. Dapat itu berapa kali, 2-3 kali peluang counter yang cukup besar karena Chelsea benar-benar ngurung. Ya, dan terjadi penalti, menang 2-4, layak menang. Tapi yang jadi masalah kan sekarang Sabtu ketemu MU. Jangan bilang MU main jelek terus tiba-tiba dibantai, enggak. Ini 50-50 match. Yang penting sekarang Arsenal pemain muda sudah, semua pemain bermain cukup bagus, gue bilang. Apakah mereka bisa membuktikan bahwa di match besar ini kan yang penting mental.
mental itu sudah terbangun atau tidak. Jangan lebih fokus ke akurasi passing, karena pondasi permainan Arsenal itu dari akurasi passing. Mereka nggak terlalu skill individu. Kalau gue bilang cuman Bukayo Saka ya, Martinelli oke lah, masih lumayan. Tapi kalau lu punya mental kuat, lebih bermain bersabar, membiarkan MU datang, bisa juga dapat counter kayak begini. Jadi feeling gue sih hari Sabtu mainnya dengan line up mungkin sama, dalam arti membiarkan bertahan di babak sendiri, sekali-sekali press, pasti dapat peluang. Sekarang tergantung mental dan itu apa namanya, efektivitas. Ya, kita lihat apakah MU lebih bisa bangkit atau enggak, karena kualitas MU jelas lebih bagus daripada Arsenal. Cuman mentalnya lagi drop MU ini. Kita nggak tahu, kalau mereka bangkit akan menjadi pertandingan seru. Oke, sementara itu aja. Thanks for watching.